Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, masih bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Untuk lab kali ini dan juga lab berikutnya, kita akan membahas yang namanya point to multi-point. Nah, point to multi-point ini ada di lingkup one. Jadi, one itu apa sih? One itu merupakan kependekan dari Wide Area Network. Jadi, WAN itu merupakan jaringan yang berbasis luas. Berbasis luas ini bisa antar pulau ataupun antar negara. Nah, WAN sendiri digunakan untuk menghubungkan router yang tidak bisa dijangkau oleh router tersebut menggunakan Fast Ethernet. Jadi, routernya ini letaknya berjauhan gitu. Teknologi WAN ini bukan digunakan untuk router yang letaknya berdekatan. Nah, untuk jalurnya sendiri, dia juga tidak bisa dibagi-bagi. Jadi, routernya itu harus berbeda dan harus point to point. Nah, WAN sendiri ada yang menggunakan fiber optik dan ada juga yang menggunakan selain fiber optik yaitu serial. Untuk materi kali ini kita akan membahas protokol yang dipakai dalam teknologi WAN. Jadi materi untuk CCNA ini hanya dibahas bagian kecil saja, yaitu protokol yang digunakan. Untuk materi lebih lanjut lagi tentang WAN itu semuanya nanti akan dibahas di CCNP. Untuk protokol yang dipakai dalam teknologi WAN sendiri, yang pertama itu ada HDLC, lalu ada PPP, dan ada juga frame relay. Sebenarnya selain ketiga protokol ini masih banyak lagi protokol yang lain, namun nanti kita hanya akan membahas protokol ini saja. Nah, protokol ini sekarang itu sudah jarang dipakai, jadi hanya dipakai oleh perusahaan yang secure saja, contohnya itu seperti bank. Untuk lab 46 sendiri, kita akan membahas mengenai WAN HDLC. Jadi, apa sih HDLC itu? HDLC itu merupakan kependekan dari Higher Level Data Link Control Protocol. Nah, HDLC ini merupakan proprietary Cisco. Artinya proprietary Cisco, jadi protokol WAN ini yaitu HDLC hanya digunakan untuk perangkat Cisco saja, tidak ada di perangkat vendor lain. Nah, HDLC itu juga tidak mensupport authentication, compression, and error detection. Nah, maksud dari ini itu, jadi untuk HDLC sendiri, dia itu tidak memberi peringatan apabila ada masalah jaringan. Jadi, error message-nya itu sama.
tidak ada peringatan khusus atau peringatan yang spesifik. Seperti kalau ada link error itu peringatannya sama saja. Nah, untuk HDLC juga dia itu default on serial link. Artinya, jika kita menggunakan kabel serial untuk menghubungkan antara dua router menggunakan teknologi WAN itu, tanpa kita konfigurasi apapun, secara defaultnya itu protokolnya akan menggunakan HDLC. Nah, untuk lab 46 ini kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi serial, lalu bagaimana caranya untuk mengkoneksikannya, dan apa sih protokol yang digunakan. Untuk lab 46 sendiri, saya akan menggunakan itu Cisco Packet Tracer. Untuk topologi lab 46, kita akan menggunakan 2 buah router dan juga 2 buah PC. Nanti kita akan membuat 2 jaringan dengan koneksi menggunakan serial, dan kita juga akan membuat routing statik supaya PC itu terhubung. Di sini kita drag and drop routernya. Nah, yang pertama kita akan memberi interface serialnya terlebih dahulu. Kita matikan routernya. Untuk interface serialnya itu adalah ini, HWIC2T. Kemudian kita nyalakan lagi. Lalu ini routernya kita copy saja. Kemudian kita drag and drop juga PC-nya. Lalu kita akan menghubungkan routernya menggunakan kabel serial. Nah, kabel serial itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada DTE, dan yang kedua itu ada DCE. Kalau DTE ini, dia itu terletak di klien. Sedangkan kalau kabel DCE ini, dia ada yang namanya clock wrap dan terletak di ISP. Untuk kabel DTE dan DCE ini, dia itu kabelnya sama, bentuknya sama, tapi memiliki ujung yang berbeda. Kemudian kita hubungkan juga dari router ke PC. Nah, di sini dia ada tanda clock wrap. Jadi, ini yang menjadi DCE atau yang terletak di ISP. Sedangkan ini yang menjadi DTE-nya. Nah, yang pertama kita akan melihat konfigurasi
dari protokol yang digunakan. Kita ke router 1 dulu. Kita ganti hostname-nya. Nah, untuk melihat protokol yang digunakan, kita menggunakan perintah show interface, lalu kita masukkan interface yang digunakan, yaitu SE0/1/0. SE itu artinya serial. Nah, di sini dia encapsulation-nya menggunakan HDLC. Jadi, secara default gitu. Tanpa kita setting atau kita konfigurasi, apabila kita menggunakan kabel serial untuk teknologi WAN-nya, nanti dia itu protokolnya akan secara default atau secara otomatis menggunakan HDLC. Kita lihat juga untuk router yang satunya. Kemudian kita masuk ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita akan mengganti hostname-nya terlebih dahulu. Lalu kita exit. Nah, untuk melihat protokolnya kita menggunakan perintah show interface. Kemudian kita masukkan interface yang digunakan, yaitu interface SE0/1/0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia itu menggunakan encapsulation-nya itu HDLC. Jadi, sama-sama menggunakan protokol HDLC. Lalu, kita juga bisa melihat clock rate. Kita akan ke router 2 karena di sini dia yang yang menggunakan DCE atau yang ada di ISP yang terdapat clock rate-nya. Untuk melihat clock rate-nya kita menggunakan perintah show controller, lalu kita masukkan interface-nya yaitu SE0/1/0. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah default dari clock rate-nya dan di sini dia menggunakan DCE. C-nya sendiri itu merupakan clock rate. Bisa kita lihat juga untuk router satunya show controller SE0/1/0. Nah, di sini dia yang menggunakan DTE-nya atau berarti dia ini yang ada di klien gitu. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP address. Kita ke router 2. Kita masuk ke Global Configuration Mode. Lalu kita masukkan dulu IP address untuk interface yang mengarah ke klien, yaitu interface gig 0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.1. Lalu kita masukkan subnet mask-nya. Kemudian kita ketikkan nosh.
Kemudian kita akan memasukkan IP address ke interface yang mengarah ke router 1, yaitu interface SE0/1/0. Nah, di sini kita juga bisa untuk mengatur clock rate-nya. Sebenarnya mengatur clock rate itu bisa dilakukan, bisa tidak. Namun di sini kita akan mengatur clock rate-nya. Jadi supaya kita bisa mengetahui kalau kita itu bisa mengatur transfer datanya gitu. Nah, untuk mengatur clock rate-nya kita ketikkan perintah clock rate. Nah, ini adalah speed-nya. Jadi kita tidak bisa untuk asal mengaturnya karena di sini angka-angkanya sudah ditentukan. Kita akan menggunakan clock rate-nya itu yang 128.000. Setelah itu kita masukkan IP address-nya, yaitu 24.24.24.1. Lalu kita masukkan subnet mask-nya. Kemudian kita aktifkan interface-nya dengan perintah nosh. Lalu kita exit. Kemudian kita beralih ke router 1. Kita masuk dulu ke global configuration mode. Setelah itu kita masukkan IP address untuk interface yang mengarah ke klien, yaitu interface gig0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita aktifkan interface-nya dengan perintah nosh. Lalu kita masukkan juga IP address untuk interface yang mengarah ke root. Kita masuk ke interface SE0/1/0. Nah, untuk router ini kita tidak perlu untuk mengatur clock rate-nya karena di sini kan dia yang menggunakan DTE atau time-nya. Kita masukkan IP address-nya yaitu 24.24.24.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan nosh. Kemudian kita konfigurasi IP juga untuk kliennya. Di sini kita akan ke PC 0. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu merupakan interface dari router 1 yang mengarah langsung ke PC 0, yaitu IP address dari interface gig0/0. IP-nya 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan juga IP address untuk PC 1-nya. IP-nya yaitu 192.168.2.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Supaya PC 0 dan PC 1 ini mereka dapat saling terhubung, kita harus melakukan routing terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan static routing. Kita ke router 1. Kita exit. Lalu kita konfigurasi static routing-nya. IP root 192.168.2.0. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian next hop-nya itu adalah 24.24.24.2.
Kemudian next hop-nya itu adalah 24.24.24.1. Kemudian kita exit, lalu kita konfigurasi juga static routing untuk network yang ini di router 2. Kita masukkan IP root networknya 192.168.1.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian next hop-nya adalah 24.24.24.2. Lalu kita exit. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan ping. Kita akan melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Ping 192.168.2.2. Kita tunggu, dan ternyata pingnya berhasil. Ini berarti PC 0 dan PC 1 itu sudah saling terhubung. Jadi, apabila kita menggunakan kabel serial dalam menghubungkan dua buah router menggunakan teknologi WAN, maka encapsulation-nya atau protokolnya itu secara default atau secara otomatis akan langsung menggunakan HDLC tanpa harus kita setting apapun. Nah, HDLC sendiri itu juga merupakan proprietary dari Cisco, jadi hanya bisa digunakan untuk perangkat Cisco. Untuk Lab 46 sendiri, penjelasan dan pembahasannya sudah selesai sampai di sini. Jadi, Lab 46 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.